Hai guys, welcome back to my YouTube channel Enjoy Your Life. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell. Thank you. Kita masih ada di vlog Turkey Winter Trip part 4. Nah, ini adalah part terakhir dari holiday kita kemarin di Turki. Hari ini adalah hari ke-7 kita di Turki. Tepatnya sekarang kita masih ada di Kapadokia untuk menuju ke Kayseri, tepatnya ke Mount Erciyes. This is our first experience buat ngelihat salju and we are very excited. Sepanjang perjalanan kita tuh sebenarnya udah ngelihat kiri kanan itu udah ada sedikit-sedikit salju gitu. Memang waktu pas kita ke sana itu belum turun salju, jadi memang saljunya itu nggak terlalu tebel. Tapi kalau nanti pas di Mount Erciyes-nya itu memang udah full salju. Perjalanan dari Kapadokia menuju Mount Erciyes itu kurang lebih sekitar 1,5 jam gitu deh. Tapi selama perjalanan itu sama sekali tuh gak ngebosenin, karena ngelihat kiri kanan tuh pemandangan tuh udah cantik banget. Apalagi tuh udah banyak banget ya putih-putih saljunya gitu. Jadinya udah cantik banget, gak sabar buat megang snownya. Mount Erciyes ini berbeda ya sama Mount Uludag, karena biasanya di tur-tur itu juga banyak yang paketnya ke Mount Uludag. Mount Uludag itu posisinya lebih rendah dibandingin Mount Erciyes. Dan kebanyakan kalau untuk winter, kita tuh lebih banyak diajak tur itu ke Mount Erciyes. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini di jalanan aja tuh udah banyak banget full putih-putih salju. Gak sabar banget pengen megang, pengen rasain rasanya snow itu gimana. Tapi selama perjalanan di Turki ini baru pertama kita ngelihat snow yang lumayan banyak itu menuju ke Mount Erciyes. Karena kalau selama kayak di Istanbul atau di Bursa itu belum ada salju. Cantik banget ya pemandangannya, semua gunung dan bukitnya itu full ketutup sama salju. Padahal ini posisinya belum puncaknya winter, jadi memang belum turun salju yang benar-benar full gitu loh. Ini baru tipis-tipis aja gitu saljunya, tapi benar-benar udah cantik banget. Dan ini kita udah sampai di Mount Erciyes, tepatnya tuh buat kita masuk ke tempat main ski gitu. Di sini tuh udaranya tuh dingin banget. Kita tuh udah sampai freezing banget sebenarnya. Begitu sampai, kita bakalan langsung naik cable car, dan kalau kita ikut tour, kita udah termasuk ya naik cable car ini buat menuju topnya, buat kita tuh sambil foto-foto. Di sana juga ada cafe buat tempat kita tuh ngangetin badan. Dan itu benar-benar cantik banget pemandangannya, super. Di sini kalian bisa lihat banyak banget ya orang yang pakai pakaian lengkap buat main ski, dan cable car yang tadi kita naikin itu juga buat para pemain ski untuk menuju puncaknya. Jadi mereka akan meluncur dari topnya gitu. Dan pemandangannya di sini tuh benar-benar cantik banget ya. Nah, ini kita juga mau video aja tuh susah banget karena anginnya super kenceng, dan udah gitu semua warnanya kan putih dan pas banget siang hari. Jadi cahayanya tuh jadi overlight gitu videonya. Di sini juga anak-anak tuh udah excited banget buat main salju sama sepupu-sepupunya. Apalagi ini first time experience juga buat mereka gitu kan. Jadi benar-benar tuh gak sabar banget dan super happy. Di sini juga mereka tuh mau main lempar-lemparan bola salju gitu. Tapi karena memang saljunya di sini tuh kan keras ya, karena buat main ski. Jadi agak susah buat bikin snowballnya gitu. Nah, di samping cable car ini juga ada restoran. Kalian bisa pesen makan atau ngopi-ngopi buat hangetin badan di dalam sini tuh boleh banget ya. Nah, ini kita lagi lihat beberapa turis yang lagi main ski. Kita juga sebenarnya bisa main ski, tinggal sewa aja alat-alat main skinya. Tapi berhubung kita nggak ada yang bisa, jadi lebih baik kita foto-foto aja sambil ngeliatin pemandangan seindah ini.
Selain main ski, di sini tuh juga sebenarnya ada beberapa permainan gitu yang pakai slide. Cuma karena udah terlalu excited dan kita juga cuma dikasih waktu 3 jam di sini, jadi nggak keburu juga buat main. Jadi anak-anak lebih milih buat main seluncuran gitu, kayak perosotan. Dan buat kalian yang bawa anak-anak, apalagi main salju kayak gini, aku saranin bawa celana ganti karena pasti bakalan basah. Nah, ini beberapa hasil foto kita kemarin waktu di Mount Erciyes. Setelah 3 jam dan kita udah dipanggilin sama tour guide lokal kita, jadi kita buru-buru balik lagi deh ke bawah naik cable car. Abis itu kita langsung menuju ke restoran untuk makan siang. Padahal rasanya tuh masih belum puas main saljunya, tapi berhubung harus balik dan kita kan gak mau telat buat ke airport. Setelah makan siang, kita langsung menuju ke airport karena dari Kayseri kita bakalan langsung ke Istanbul menggunakan pesawat. Jadi nggak naik bis lagi, lebih menghemat waktu. Penerbangan ke Istanbul itu sebenarnya sore, sekitar 4:30 sore, tapi berhubung kita juga harus check-in bagasi lagi, jadi kita harus udah sampai di airport seenggaknya 1,5 jam sebelum keberangkatan. Airport yang ada di Kayseri ini tuh nggak begitu besar, bahkan cenderung tuh kecil, karena ini memang airport lokal. Bahkan untuk tempat tunggunya pun tuh udah penuh karena hari itu banyak banget turis yang mau balik ke Istanbul. Perjalanan udara dari Kayseri menuju Istanbul kalau nggak salah itu sekitar 1 jam. Aku lupa sih berapa lamanya, tapi nggak begitu jauh. Dan di pesawat pun kita tuh dikasih snack gitu loh. Nah, ini adalah pemandangan dari atas pesawat kita waktu kita mau landing di Istanbul waktu malam hari. Sesampainya di Istanbul itu udah cukup malam, sekitar 6:30 malam, dan kita langsung diajak ke restoran yang udah kita tunggu banget dari hari kedua di Turki, yaitu restoran Indonesian food, namanya Warung Nusantara. Sekangen itu sama makanan Indonesia yang super rich rasanya. Karena kan makanan Turki itu kan ya oke aja, cenderung monoton rasanya. Dan di sini kita juga di-serve makanan Indo tuh cukup banyak, ada soto ayam, ayam goreng, sampai telur dadar pun ada. Super nikmat. Setelah dinner, kita langsung diantar ke hotel terakhir kita di Istanbul, yaitu Trip by Wyndham Istanbul Hotel. Hotelnya ini tuh cukup besar dan luas. Dia lokasinya itu ada di pinggir jalan raya gitu. So far ini hotel paling bagus sih selama kita di Turki. Waktunya room tour. Ini kamar terakhir kita di Turki dan ini adalah kamar paling wah kita selama di Turki. Memang ya kalau ada yang enak itu biasanya selalu dikasih paling terakhir. Di samping pintu ada lemari besar beserta cermin dan toiletnya itu super bersih dan bagus banget selayaknya hotel bintang 4 dan 5 gitu loh. Keren bagus. Bahkan showernya aja itu pakai tombol-tombol gitu. Keren. Dan disediakan juga ada hair dryer. Semua amenitiesnya itu lengkap. Terdapat juga ada teh, kopi, gula lengkap. Ada air mineral juga walaupun kecil. Penerangan di kamarnya juga oke, nggak remang-remang seperti hotel sebelumnya. Good morning, this is our last breakfast di Turki. Agak sad ya, karena kan nadanya holiday is over ya. Tapi ya happy juga karena kita bakalan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan juga bakalan ketemu sama my dogs, udah super kangen banget. Nah, aku langsung aja menuju ke egg station karena itu adalah makanan favorit aku kalau buat breakfast. Dan mintanya tuh selalu omelet dengan special request itu sama cheese sama meat only. Di sini tuh kita bakalan dimasakin langsung sama chefnya dan kita boleh minta sebanyak apapun yang kita mau asal habis ya. Di sini juga komplit banget makan dan minumannya, ada teh, kopi, jus, ada juga kue, roti, puding gitu semuanya tuh ada. Gak lupa juga selalu ada telur rebus, sosis yang dimasak merah. Ini juga ada sejenis kayak pastry gitu, tapi aku kurang tahu sih namanya apa. Ini juga ada entah gak tahu ya itu kentang atau onion ring. Dan juga ada buah-buahan buat pencuci mulut, keju-kejuan dan ham. Buah dan sayuran untuk di salad pun tuh komplit dan berbagai jenis selai buat roti tuh lengkap.
Selesai sarapan, kita masih ada sedikit waktu buat muterin hotelnya. Di hotel ini tuh ya lengkap banget. Ini ada tempat gym yang super komplit alat-alatnya. Dari treadmill, sepedaan, angkat beban, pokoknya komplit deh. Terus kita lanjut ke kolam renang indoor yang ada di hotel ini. Poolnya cukup besar, ada kamar mandinya juga di dalam. Tapi berhubung masih pagi, jadi memang belum dibuka. Selesai check out, kita udah packing semua barang, mulai dari pakaian kotor, jaket-jaket, bahkan barang belanjaan pun semuanya udah di packing. Karena kita udah nggak ada nginep lagi. Kalian harus pastiin ya, jangan sampai koper kalian itu overweight. Karena kalau sampai overweight, ya kalian harus nambah biaya bagasi lagi. Hari ini hari terakhir kita dan kita bakalan city tour di Istanbul. Yang pertama kita datangi adalah Grand Bazaar. Ini adalah tempat belanja gitu, banyak banget dan lebih ke arah perhiasan gitu. Di sini kalian juga perhatiin jalannya ya, jangan sampai kalian tuh kesasar. Dan juga perhatiin tas dan barang bawaan kalian karena di sini termasuk banyak copet gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Berhubung kita di sini nggak belanja dan di sini tuh juga terkenal barangnya tuh mahal-mahal, jadi kita lebih milih buat tunggu di luar aja sambil ngelihat pemandangan di luar Grand Bazaar. Dari Grand Bazaar, kita bakalan menuju ke Hagia Sophia lagi. Masjid yang hari kedua itu kita udah datengin itu loh, yang kita nggak jadi masuk karena super rame. Nah, ini tuh jaraknya nggak gitu jauh, jadi kita semua itu jalan kaki menuju kawasan Hagia Sophia. Nah, ini kita lagi stop dulu buat beli roti yang banyak banget itu dijual di Turki. Aku nggak tahu sih namanya apa. Dan karena pada doyan anak-anak, jadi kita beli dulu deh. Di dekat kawasan Hagia Sophia itu ada juga tuh kayak semacam MRT gitu, tapi ini tuh di jalan raya gitu. Kalian bisa cobain naik ini kalau kalian punya banyak waktu. Kayaknya sih seru, cuma karena kita kemarin waktunya mepet, jadi kita nggak sempet cobain. Jadi mendingan muter-muter aja di sekitar sini. Nah, kenapa kita akhirnya mutusin buat jalan-jalan aja di sekitar kawasan Hagia Sophia? Karena buat masuk Hagia Sophia itu lagi-lagi tuh antreannya super panjang. Dan aku sekeluarga memilih untuk gak masuk deh. Karena gak kuat lihat antriannya itu kayaknya bisa 1 jam deh kita baru bisa masuk. Jadi kita lebih mending jajan aja deh di luar. Ini kayak ada minuman khas Turki gitu. Ini tuh kayak base-nya itu dari susu terus dicampur sama apa deh. Anget-anget, waktu musim dingin tuh enak banget diminumnya. Dan kita juga makan es krim Turki lagi karena ini tuh teksturnya enak banget. Dia bukan yang lumer gitu loh di mulut. Enak, rasanya juga nggak begitu manis. Pokoknya enak deh. Untuk harganya itu sekitar 30-50 lira, tergantung banyaknya scoop yang kita mau. Nah, buat kalian yang mau beli es krim Turki ini, kalian harus siapin handphone buat videoin, karena kalian tuh pasti diisengin deh kalau misal kalian tuh beli es krim Turki ini. Dan kalau kalian mau lebih lucu, mendingan suruh anak kalian yang beli, biar lebih seru gitu. Ini beberapa hasil foto aku di kawasan Hagia Sophia. Setelah dari Hagia Sophia, kita langsung menuju ke dermaga untuk naik Bosporus Cruise. Selat Bosporus itu sendiri itu adalah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia. Dan dia juga menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Jadi Turki itu tuh kayak tempat perbatasan antara Asia dan Eropa. Sebelum kita naik cruise-nya, nanti kita beli dulu roti buat dikasih ke para burung waktu kita lagi naik cruise. Nantinya kita akan memutari Selat Bosporus ini selama kurang lebih 30-45 menit.
Nah, sekarang kita udah naik ke dalam cruise-nya. Cruise yang kita naikin ini itu khusus disewa untuk tur kita aja, jadi nggak gabung sama turis lain. Nanti di atas cruise juga kita udah tersedia fotografer gitu yang siap buat fotoin kita. Nanti fotonya bisa dicetak, bisa cetak satuan, ataupun kalau kalian mau jadi album foto pun juga bisa. Nanti kalian bisa tanya langsung harganya berapa, karena harganya itu beda-beda. Pemandangan waktu naik cruise ini juga cakep banget ya, ngeliat kota Turki dibagi jadi dua bagian, ada bagian Eropa dan bagian Asia. Tepian selat ini berpenduduknya tuh padat, salah satu kotanya itu adalah Istanbul. Di sini juga ada dua jembatan yang menyeberangi selat Bosporus, yaitu jembatan Bosporus dan jembatan Fatih Sultan Mehmet. Nah, di atas cruise kita ini udah banyak banget burung-burung yang berterbangan dan kita bisa lemparin roti gitu buat para burungnya. Seru deh. Ini aku ada sedikit video di dalam cruise-nya. Oke, lumayan besar ruangannya. Dan itu adalah fotografer yang lagi ngedit-ngedit foto kita. Dan ini hasil foto kita waktu kita naik cruise Bosporus. Selesai naik Bosporus Cruise, kita masih lanjut jalan lagi nih menuju ke Taksim Square. Nah, di depan sini tuh banyak banget yang jual kebab gitu. Marilah kita cobain salah satu kebabnya ini. Ini juga pertama kalinya aku nyobain kebab dan langsung dari negara asalnya dong. Di sini juga banyak banget jenisnya. Sebenarnya base-nya sama aja, cuma kayak pemilihan toppingnya aja yang beragam. Dan ternyata enak juga loh kebabnya ini. Selesai nyobain kebab, kita masuk menuju kawasan Taksim Square. Ini juga kawasan belanja gitu, dan ini lebih banyak toko bermerek gitu. Dari kayak Zara, H&M, Mango, gitu ada. Banyak toko skincare juga kayak MAC, dan harganya tuh murah-murah. Aku belanja sabun, sampo, hair treatment di sini tuh juga murah banget. Nah, kita di sini juga nyobain kopi yang lumayan rame di sini, namanya Hafiz Mustafa. Rasanya enak, kalian boleh coba kalau kesini. Next, kita mau cobain Mado. Ini tuh toko dessert gitu, banyak banget pilihan kuenya. Tapi berhubung rame dan pelayanannya tuh agak lama, jadi kita out aja deh. Tapi jangan khawatir, karena toko Mado ini tuh sepanjang jalan tuh banyak banget. Kalau nggak salah sampai ada 3 toko deh di sepanjang jalan Taksim Square ini. Karena memang Taksim Square ini tuh lumayan panjang. Setelah jalan lumayan jauh, kita menuju ke Galata Tower. Tapi berhubung juga udah sore, jadi kita cuma lewatin aja. Mau foto pun juga susah karena rame banget dan cahayanya juga udah gak mendukung. Next, kita langsung balik ke bus buat menuju ke restoran terakhir kita di Turki sebelum kita pulang. Namanya Gala Life Restaurant yang posisinya itu ada di pinggir laut gitu. Nah, di sini kita bakal makan seafood, lebih tepatnya makan ikan bakar sih. Ya, rasanya so-so aja. Banyak banget durinya, aku nggak tahu sih ini ikan apa namanya. Tapi ya oke lah rasanya daripada nggak makan ya. Ini adalah view dari depan resto kita. Ada banyak banget cruise di sini. Dengan cahaya lampu dari cruise-nya dan bangunan-bangunan tinggi di sekitar sini, jadi makin cantik ya. Selesai dinner, kita langsung menuju ke airport karena kita bakal balik ke Indonesia.
Dan jadwal penerbangannya itu tuh jam 2:30 pagi. Jadi kita bakal bermalam di airport deh. Airportnya itu juga super luas. Dan kalau kalian mau cari barang branded tuh di sini banyak banget. Sekian video trip Turki part 4 kali ini. I hope you enjoy this video. See you on the next video. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell. Thank you.